Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu biasa yang ke-33. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang-barang persembahan, berkatalah Yesus, "Akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, bila manakah itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' atau 'Saatnya sudah dekat.' Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan bila kamu mendengar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kamu memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluarga, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Berkah dalam. Kita telah memasuki hari Minggu biasa yang ke-33. Itu berarti 2 minggu lagi kita akan memasuki Minggu Advent yang pertama. Bacaan-bacaan hari ini secara umum mau menekankan soal akhir zaman dan iman kita sebagai pengikut Kristus ketika berhadapan dengan semua tantangan. Dalam bacaan pertama disabdakan, "Sungguh hari Tuhan akan datang dan menyala seperti perapian, dan orang yang gegabah akan masuk dan terbakar dalam perapian." Konteks yang muncul dalam kitab Malaki adalah bangsa Israel yang kembali dari pembuangan.
Setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka menunjukkan sikap yang sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan perintah-perintah para nabi. Mereka gegara, mementingkan, dan mengagung-agungkan harta dan kekayaan yang ada, serta terus menindas sesama yang miskin. Sikap yang ditunjukkan oleh bangsa Israel ini merupakan gambaran langsung sikap kita orang-orang yang hidup pada zaman ini. Kita selalu gegabah dan terburu-buru mengambil sebuah keputusan. Kita juga selalu merasa puas dengan harta benda yang kita miliki, sehingga tidak lagi membuka mata untuk sesama kita yang menderita dan miskin. Untuk itu, Yesus dalam bacaan Injil memperingati kita supaya tidak puas dengan kemegahan dan semua hal yang indah yang kita miliki. Akan datang harinya bahwa segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satupun batu dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Hal ini berarti sebuah kekayaan atau semua kekayaan, harta, rumah yang indah, dan kehidupan yang mewah akan runtuh, bahkan rata dengan tanah. Apakah semua harta dan kekayaan itu bisa menyelamatkan kita? Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, Tuhan Yesus mau memperingati kita supaya jangan terikat dengan semua harta dan kekayaan duniawi. Iman kitalah yang harus kita perkaya dengan melakukan tindakan-tindakan yang benar. Ia mau supaya mempersiapkan diri kita saat datang akhir zaman. Bagaimana caranya? Yakni dengan iman kita. Ia menguatkan kita untuk sungguh-sungguh berpegang teguh pada iman yang sudah Ia nyatakan kepada kita. Ia juga memberitahu bahwa dalam menghadapi akhir zaman akan datang banyak tantangan, rintangan, penganiayaan, bahkan kematian saat kita mempertahankan iman kita akan Kristus. Walaupun demikian, Yesus tetap senantiasa berjanji kepada kita bahwa sampai kapanpun tidak akan hilang sehelai rambut pun dari kita jika kita terus mempertahankan iman kita di tengah dunia sekarang ini. Untuk itu, marilah kita terus membaharui iman kita dengan senantiasa melakukan tindakan baik, peduli, dan mencintai sesama dan alam semesta ini. Saling berbagilah dengan sesama kita, sebab Kristus senantiasa memberkati dan menguatkan kita melalui semua niat, cara hidup, dan tindakan baik kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga sabda-Mu yang kami terima sungguh menjadi bekal perjalanan hidup kami untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera, serta untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.